secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Dr. Ike Farida. Saya tidak melakukan apapun yang dituntut oleh para jaksa penuntut umum. Jadi terhadap putusan 5 bulan itu, terdakwa dalam hal ini Dr. Ike Farida, itu kami menyatakan banding. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adobe, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Ram, suara kebenaran. Halo, apa kabar sahabat Suara Kebenaran? Semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali ADR TV kembali menjumpai Anda dalam program Suara Kebenaran, program yang selalu menyuarakan kebenaran di tengah beragam kontroversi hukum yang terjadi di masyarakat bersama saya, Anastasia Putri. Dan kali ini kita akan membahas tentang update kasus kriminalisasi dan juga pelanggaran HAM yang dialami oleh Ibu Ike Farida. Tanggal 3 Desember lalu, Ibu Ike Farida akhirnya divonis oleh pengadilan dan terbukti bersalah atas tindak pidana sumpah palsu. Dan menanggapi putusan pengadilan, JPU ternyata mengajukan banding. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini kasus yang tidak merugikan negara. Lalu apa kepentingannya jaksa sebagai wakil penuntut negara kok sampai banding? Dan kita akan membahasnya dalam Suara Kebenaran kali ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Suara Kebenaran. Saya perkenalkan yang pertama ada Dr. Junior B. Gregorius, SHMH, selaku pengacara dari Ibu Ike Farida. Apa kabar Pak Greg? Kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Kebenaran. Dan berikutnya saya juga perkenalkan ini ada Bapak Hendardi, selaku tokoh HAM. Terima kasih Pak Hendardi sudah hadir di studio juga. Dan terakhir juga ada Dr. Widati Wulandari, SHM Krim dari Fakultas Hukum Unpad. Ini jauh-jauh dari Bandung ya. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Kebenaran. Baik, pertama saya ingin bertanya dulu ke Pak Greg ya, selaku pengacara dari Ibu Ike. Pak Greg, bagaimana menanggapi hasil putusan pengadilan ini? Baik, terima kasih Mbak Anastasia. Jadi putusan itu kan tanggal 3 Desember. Semuanya berjalan begitu cepat. Tiba-tiba harus sudah menghadapi putusan. Dan putusannya itu adalah 5 bulan terhadap tuntutan penuntut umum 1,5 tahun. Nah, putusan 5 bulan ini, jangankan 5 bulan, Ibu Ike Farida 1 hari pun pasti kami menolak. Gitu. Jadi terhadap putusan 5 bulan itu, terdakwa dalam hal ini Dr. Ike Farida, itu kami menyatakan banding. Tapi ternyata karena di dalam persidangan, kan yang diberi kesempatan atau ditanya dulu adalah kepada penuntut umum. Dan penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan 5 bulan itu. Seperti itu. Baik, ini sudah diduga atau agak terkejut juga dengan hasil ini? Kami sangat terkejut, bukan karena kami adalah penasihat hukumnya terdakwa, tetapi kita juga harus realistis sesuai dengan fakta dan bukti persidangan bahwa dari 14 saksi, termasuk saksi A charge dan saksi A the charge, itu tidak satu pun yang pernah melihat terdakwa melakukan sumpah palsu. Dan tanggal 4 Mei 2020 itu, terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sumpah. Jadi terlalu banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkan untuk mengakui bahwa benar terdakwa itu bersalah. Gitu. Kecuali saya tidak tahu harus dengan cara apa menyampaikannya. Begitu, Mbak. Jadi sebenarnya dalam prediksi pengacara bisa diputus bebas? Bukan cuma bisa, harus diputus bebas. Karena bukan cuma kami yang menyatakan itu, fakta persidangan menyatakan itu. Jadi tidak ada sedikit pun terbukti unsur-unsur
pasal dakwaan itu sama sekali tidak terbukti. Karena misalnya unsur barang siapa saja, itu kan berarti barang siapa yang melakukan sumpah palsu. Dia tidak melakukan sumpah, dia tidak pernah datang ke pengadilan. Bagaimana bisa? Pasal 242 ayat 1 itu KUHP itu menyatakan pada intinya adalah orang yang melakukan sumpah palsu di dalam persidangan. Dia tidak pernah datang ke persidangan. Gitu. Lalu bukti apa yang diajukan sehingga persidangan bisa membuktikan bahwa Bu Ike ini salah, ya diputus bersalah? Justru itulah masalahnya. Kami juga berusaha mencari-cari kira-kira bukti apa yang menjadi dasar dari majelis untuk membenarkan bahwa terdakwa itu bersalah. Kami juga bingung, gitu. Kami tidak menemukan bukti yang sepatutnya menurut hukum. Gitu. Baik, Bu Widati atau Mbak Widati, kalau melihat kasus ini, bagaimana dari kacamata akademisi ya? Ya, gini sebetulnya saya tidak terus terang tidak terlibat ya dalam kasus ini. Saya hanya mengikutinya dari berita gitu. Dan tentu saja informasi dari berita kan tidak lengkap gitu ya. Jadi tergantung siapa yang diwawancara sebetulnya oleh media gitu ya. Sehingga itu sangat tergantung perspektifnya gitu. Tapi dari apa yang saya pahami bahwa Ibu Ike ini didakwa melakukan atau memberikan keterangan sumpah palsu untuk kepentingan pengajuan PK ya kalau nggak salah dalam perkara perdata ya novum gitu ya, mengatakan bahwa ada alat bukti yang baru yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam perkara dalam tingkatan pengadilan sebelumnya, begitu ya Pak ya. Nah itu yang saya kira kalau tidak salah saya pahami itu yang dijadikan tuduhan begitu, karena ternyata yang disebutkan sebagai novum itu alat bukti yang sebelumnya sudah pernah diajukan dalam proses sebelumnya. Itu yang dikatakan sebagai sumpah palsu. Nah, apakah iya atau tidak kan itu persidangan gitu ya yang menentukan. Barangkali saya juga tidak tahu apa sebetulnya alat bukti yang terungkap di persidangan yang bisa menunjukkan bahwa memang keterangannya itu demikian gitu, dan memang ada bukti bahwa memang bukti yang dikatakan bukti baru novum tadi memang sudah digunakan gitu. Jadi terus terang saya sendiri tidak terlalu bisa berkomentar tentang apakah ini putusan salah atau tidak begitu ya. Tapi saya melihat sebagai sebuah proses gitu. Bahwa ini tadi yang menarik saya cermati seperti disampaikan Pak Greg, ini perkaranya 242 begitu ya. Dengan sebetulnya ancaman sanksi pidananya dalam KUHP itu 7 sampai dengan 7 tahun begitu, dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata putusannya 5 bulan begitu. Nah, pertanyaannya tadi jaksa juga mengajukan banding begitu ya. Tadi disampaikan bahwa ini di sini tidak ada kepentingan negara gitu. Nah, memang sayangnya bukan sayangnya, tapi memang hakikatnya hukum pidana sebagai hukum publik itu memang ketika ada orang diduga melakukan tindak pidana itu sudah langsung dianggap berhadapan dengan negara, karena pidana itu dianggap sebagai hukum publik, sehingga jaksa di situ bukan merepresentasikan kepentingan pihak lawan dalam kasus perdata begitu, tapi negara, karena dianggap ada orang yang telah melanggar ketentuan pidana gitu, sehingga disitulah kemudian kita harus bisa memisahkan gitu, sehingga tidak melihat lagi ini antara konflik yang perdatanya gitu, tapi ada peristiwa pidana di situ. Nah, tinggal jaksa membuktikan apakah perbuatan Ibu Ike ini memenuhi rumusan delik atau tidak gitu. Nah, sehingga tadi isu mengenai sebetulnya di situ tidak ada kerugian negara. Nah, hukum pidana yang memang seperti itu gitu. Hukum pidana itu memang melihat perilaku seseorang itu bertentangan dengan aturan undang-undang pidana, maka itu dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat, ancaman terhadap publik begitu. Jadi meskipun tidak menimbulkan kerugian yang besar, tapi ketika itu sudah diundangkan seperti itu. Nah, kembali ke tadi yang disampaikan, ini menarik gitu, dakwaan tuntutannya 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Kemudian putusannya 5 bulan gitu. Jadi dan kemudian jaksa mengajukan banding gitu. Nah, kalau saya sih melihat di sini sebetulnya barangkali bukan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan, karena kalau dilihat dari perkaranya sepertinya memang tidak ada yang dirugikan, barangkali bukan tidak ada, tapi artinya mengajukan PK mengaku ada novum
padahal dari perspektif kalau ini betul ini adalah sumpah palsu ya. Artinya ini kan dianggap seperti yang mengajukan alat bukti yang sebetulnya tidak seharusnya diajukan begitu. Itu yang dianggap barangkali merugikan karena ini kan artinya menyita waktu lembaga peradilan gitu untuk memeriksa perkara di tingkat novum dan seterusnya. Tapi bukan itu isu yang saya akan bahas. Ini tadi 1,5 tahun, kemudian 5 bulan. Nah itu barangkali yang kemudian jadi dasar kenapa jaksa kemudian mengajukan banding. Karena ini bahkan bukan setengah, di bawah sepertiganya gitu. Jadi saya kira kondite jaksa juga akan mengajukan banding begitu. Jadi bukan hanya dari pihak Ibu Ike-nya yang mengajukan banding, tapi terdakwa juga merasa oh ini jauh di bawah tuntutannya begitu, sehingga kemudian juga mengajukan banding begitu dari perspektif hukum pidana. Gitu. Oke, kalau menurut pandangan dari Pak Hendardi melihat tadi kalau dari kuasa hukum mengatakan bahwa ini tidak sehari pun seharusnya layak untuk dipenjara. Ini kasus-kasus seperti ini mungkin bukan hanya dialami oleh Ibu Ike saja ya Pak Hendardi. Yeah. Bagaimana Pak Hendardi melihat ini dari sisi HAM? Iya, saya yang pasti tidak akan meninjau kasusnya secara detail pidananya ya. Tapi saya akan melihat dari sisi hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga kaitannya dengan mafia peradilan. Saya ingin dimulai dengan satu statement ya, maka karena itu saya ada beberapa catatan tentang kasus ini setelah saya baca. Proses yang dialami oleh Ibu Farida ini saya kira adalah gambaran nyata sebagian dari hukum kita yang memang bermasalah. Ya. Dan kalau kita menyimak apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Farida, secara nyata bahwa proses penanganan terhadap Ibu Farida itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hak atas keadilan, ya, khususnya juga hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak dituduh atas perbuatan yang tidak dilakukannya, ya. Ringkasnya adalah ini bentuk, saya sebut bentuk kriminalisasi. Ya. Nah, belum lagi apabila saya lihat pada episode yang lalu juga dicontohkan atau dalam ini fakta-fakta yang ini ada dalam sidang ini ada juga semacam demo yang direkayasa, ya, untuk quote and quote kepentingan jaksa. Ya bukan aneh lagi, tapi ini sudah keterlaluan menurut saya kalau ada demo yang ini siapa yang bayar, kepentingan apa, kemudian itu dilakukan, ya. Nah, hal-hal itu sangat berkait menurut saya dengan urusan mafia peradilan. Apa yang diperagakan oleh penegak hukum itu terhadap Ibu Farida, menurut saya adalah tindakan sewenang-wenang yang perlakuan yang tidak manusiawi atas Ibu Farida. Apalagi sudah ada rekomendasi-rekomendasi dari beberapa institusi negara, Komnas HAM, Komnas Perempuan, bahkan katanya Kapolri juga sudah membuat surat yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya. Jadi berbagai peristiwa-peristiwa ini menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan, ya, adanya kepentingan-kepentingan, dan apa yang terjadi itu adalah gambaran hukum kita yang dalam banyak hal itu masih sangat buruk, ya. Mafia peradilan itu menjadi nyata di tengah-tengah kita sebetulnya, ya. Kasus ini bukan kasus ini kebagian kecil kasus ini yang tidak banyak terungkap. Banyak kasus bahkan yang sudah semacam viral masih tetap sulit untuk kemudian dibenahi, diungkap, ya. Apalagi kasus yang semacam ini yang belum banyak diungkap di publik, ya. Nah, saya mau katakan mafia peradilan memang nyata di tengah-tengah kita. Kendati kita tidak bisa mengeneralisasi tentunya, ya. Nah, kaitannya kemudian dengan jaksa tadi yang diinikan. Kegigihan jaksa untuk kemudian banding
itu sangat bisa menjadi bagian dari desain para mafia peradilan. Ya. Bagaimana mungkin jika dirujuk duduk perkaranya ini, duduk perkara sebenarnya ini, adalah bahwa Ibu Farida itu adalah korban dari penipuan developer, tetapi justru harus diputarbalikkan untuk membungkam dan memenjarakan Ibu Farida. Di mana jalan ceritanya ini, gitu, ya. Jadi karena itu saya sebut tadi di awal, proses peradilan yang dialami Ibu Farida adalah gambaran nyata dari hukum kita yang memang bermasalah, ya. Saya kira begini, secara normatif jaksa itu memang memiliki wewenang ya untuk melakukan banding. Tetapi sebagai pengacara negara seperti Ibu tadi sampaikan juga Pak sampaikan, pengacara negara, jaksa seharusnya menimbang urgensi hukum dan hak apa yang kemudian dibela oleh jaksa. Itu harus jelas, ada argumennya. Ya, konyol kalau dia tidak ada argumen. Tidak ada kepentingan negara melakukan banding atau atas vonis yang ditimpakan pada Ibu Farida, ya. Dan banding yang dilakukan jaksa itu seharusnya hanya dilaksanakan atau dilakukan jika sebuah vonis itu tidak menggambarkan rasa keadilan publik, ya, dan adanya kerugian negara yang nyata seperti Bu tadi sampaikan dari Unpad. Ya, jadi saya kira dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan sebenarnya adalah rekayasa hukum kalau menurut saya yang dilakukan jaksa untuk melayani pihak-pihak ini di garis bawahi pihak-pihak yang mengendalikan agar Ibu Farida tidak melakukan perlawanan untuk memperoleh hak-haknya atas apartemen yang dibelinya, gitu ya. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan di awal ya. Ya kalau Pak kuasa hukum masih berjuang di pengadilan, mungkin nggak bisa terlalu keras karena saya pengamat dari luar, saya bisa keras. Baik, terima kasih luar biasa statement dari Pak Hendardi memang sangat keras. Artinya Bapak menduga bahwa kasus Ibu Ike ini penuh dengan rekayasa dan hampir juga pasti. Dan juga mafia, ada mafia peradilan yang bermain di situ. Ya dia kan menghadapi developer kan, ya hampir umum kasus begini terjadi, gitu. Jadi saya kira di situ karena itu pertanyaan Pak kuasa hukum terhadap jaksa kok gigih sekali banding dan sebagainya, mesti dilihat di dalam perspektif yang lain, mesti dilihat di dalam perspektif kecurigaan, harus curiga, tidak bisa tidak curiga. Apa kepentingan jaksa terhadap negara? Seperti Ibu katakan tadi, apa kepentingan jaksa ini untuk publik? Ya, tidak ada. Ini orang yang mau membeli apartemen dengan developer, ada katakanlah peristiwa dengan developer itu dia merasa ditipu oleh developer, kemudian malah dia dipenjara. Apa yang mau saya katakan tentang apa yang mau kita katakan tentang itu? Mau cari kata-kata lebih baik lagi selain bahwa itu Tapi bagaimana bisa membuktikan itu Pak Hendardi? Bagaimana bisa membuktikannya kalau ini membuktikan kan hanya bahwa ada mafia peradilan bermain di sana? Ya mafia peradilan itu seperti buang angin, nggak baunya tercium tapi nggak ini. Tetapi itu kita dengan fakta-fakta yang jelas semacam ini dan juga beberapa fakta kasus-kasus lain yang seperti ini kan kita udah lihat ya. Kita hidup di negara ini buat saya berpuluh-puluh tahun menikmati ini sejak muda, kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa ini. Jadi saya berani menyatakan hal semacam itu ya. Jadi banyak peristiwa, saya kan menangani banyak kasus juga untuk semacam ini. Ini kan kasus individual ya, kasus individual. Banyak juga kasus yang menyangkut orang banyak yang begini juga menghadapi mafia-mafia
peradilan gitu. Pak Greg, apa komentar Pak Greg terkait dengan pernyataan Pak Hendardi adanya mafia peradilan? Apakah betul Bapak merasakan adanya mafia peradilan dalam kasus Ibu Ike ini? Ya, saya pikir apa yang sudah dinyatakan Bang Hendardi itu faktanya seperti itu. Saya bisa mendukung dengan ada beberapa dalil. Jadi bagaimana peradilan itu benar-benar sesat menurut catatan kami ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa dakwaan itu ada 3 pasal, Mbak Anastasia. Pasalnya itu 242 ayat 1, kemudian 241 Yungto pasal 55 ke 1, dan ketiga adalah 241 ayat 1 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 2. Nah, pada waktu penuntutan, artinya ini pembuktian sudah selesai, ya, sidang pembuktian sudah selesai, ada penuntutan, jaksa itu menuntut cuma 1 pasal, yaitu cuma 242 ayat 1. Secara teoretik, ini tentu ada yang ada yang bukan aneh, tetapi ada sedikit kejujuran dalam tanda petik. Bahwa menurut amatan kami ini pasti penuntut umum ingin mengatakan bahwa ini tidak cukup bukti. Sehingga 2 pasal yang kedua dan ketiga itu mengenai Yungto pasal 55 deal naming itu tidak dimasukkan lagi di dalam tuntutan. Yang tuntutan hanya pasal 242 ayat 1. Tetapi sekarang pertanyaan kami adalah, kalaupun 241 ayat 1 juga tidak dituntut sama penuntut umum, terus mau menuntut apa? Mau tidak mau itu saja yang dipakai. Tetapi kan itu sudah membuat catatan besar bagi kami bahwa ini ada yang tidak beres dengan proses peradilan ini. Gitu. Kami berusaha bahwa menerima fakta, sepertinya penuntut umum ingin jujur bahwa ini tidak terbukti dalam persidangan. Sehingga mereka hanya mau menuntut dengan 1 pasal kemudian. Tetapi di dalam putusan pasal tanggal 3 Desember itu, kita akan melihat lagi mafia-mafia lainnya lagi. Ya, pada waktu putusan tanggal 3 itu, majelis malah memasukkan kembali pasal dakwaan kedua. Jadi yang diambil oleh majelis adalah pasal 242 ayat 1, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jadi ada penyertaan. Padahal di dalam persidangan semua ahli yang diajukan baik oleh penuntut umum, apalagi yang diajukan oleh terdakwa, itu menyatakan tidak mungkin ada deal naming, tidak mungkin ada penyertaan kalau yang terdakwanya cuma 1 orang. Kalau ada 2 orang yang bekerja sama, maka harus ada, paling tidak ada 2 orang yang diproses di dalam persidangan. Apakah nanti yang satu itu tidak bersalah, tapi kan harus diproses. Dari situlah saya meyakini ini luar biasa. Ini apakah ini namanya mafia, apakah ini benar ini seperti kata Pak Jenderal Purnawirawan, siapa namanya Pak, bahwa ini negeri Konoha. Konoha. Gitu ya. Iya, apa Konoha, apa Konoha. Seperti itulah. Jadi saya juga, walaupun peristiwa ini atau kasus ini, kasus yang kesekian puluh yang saya alami, pahit, 99,9% orang itu tidak bersalah, tapi tetap bisa dimasukkan penjara. Tahun lalu juga begitu Mbak, di Surabaya. Saya mengalami hal yang sama. Pahit. Mbak Widati, kalau kita bicara tentang mafia peradilan dan juga dalil, tadi disebutkan ada beberapa dalil-dalil peradilan sesat. Bagaimana sebagai pengajar di Fakultas Hukum ya, bagaimana mafia peradilan ini terjadi? Gitu? Ya, bisa terjadi. Sebagai akademisi gitu ya, kami juga belajar, tentunya kami juga tidak menutup mata terhadap praktek, bukan hanya teori yang dipelajari. Mafia peradilan itu ada, betul gitu ya, karena kayak kita tidak bisa menutup mata gitu ya, itu ada gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah ini jadi bergeser nih, kajiannya jadi kajian kriminologi, karena ada opportunity-nya, ada peluangnya begitu. Kalau dikatakan bahwa sebenarnya lembaga kontrolnya kan sebenarnya sudah ada gitu ya, KY, kepolisian juga ada,
Kompolnas, ada Komisi Kejaksaan dan sebagainya. Tapi opportunity-nya ada gitu. Itu secara general ya, saya tidak bicara hanya dalam kasus ini, sama seperti tadi Pak Hendardi. Kalau kita bicara mafia peradilan itu memang betul nyata gitu, ada. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya kenapa bisa ada, ya karena memang peluangnya ada gitu, supply demand-nya ada gitu, dan ya tadi gitu peluangnya ada, pengawasan ada, tapi ya tidak berjalan dengan cukup baik gitu ya saya kira gitu. Tapi boleh saya tanggapi tadi sedikit mengenai pasal menarik, karena tadi katanya dakwaannya sebetulnya ada 242, 241. Jadi 242 ayat 1. 242 ayat 1. Kemudian yang kedua itu dakwaan kedua. Ya, dakwaan kedua. 242 ayat 1 Yungto pasal 55 ke 1. Ya. Ayat 1 ke 1. Kemudian yang ketiga itu pasal 242 ayat 1 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 2. Oke. Ya. Bentuk dakwaannya barangkali kumulatif atau alternatif, karena menarik tadi jaksa hanya menuntutkan satu ya. Jadi artinya memang yang terbukti hanya menurut jaksa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan alat bukti yang ada memang hanya 242. Artinya tidak ada penyertaan di situ. Memang kalau misalnya betul tadi, kalau misalnya ada penyertaan kan pasti ada orang lain gitu kan. Betul. Artinya ada terdakwa lain gitu ya. Entah itu digabungkan perkaranya atau misalnya di split, tapi itu tidak ada. Jadi artinya di situ menunjukkan bahwa untuk bagian ini gitu tampaknya ya memang tidak ada pembantuan, tidak ada penyertaan begitu ya di situ. Betul. Ya hanya memang tadi tergantung sebetulnya ini bisa saja dakwaan ada berapa, tapi kemudian hanya satu yang dianggap terbukti, sehingga itu yang kemudian dijadikan dasar untuk tuntutannya begitu. Nah, tapi kemudian tadi Pak Greg mengatakan hakim kemudian kembali ke ada pasal 55 itu di bagian apanya Pak ya? Jadi hakim dalam pertimbangannya itu mengatakan bahwa ada kerjasama antara terdakwa dengan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang melakukan sumpah. Jadi sebenarnya kenapa tadi saya katakan bahwa satu hari pun kami tidak akan menerima, karena apa? Selain 14 saksi-saksi yang diperiksa itu tidak satu pun yang menyatakan bahwa benar terdakwa itu pernah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sumpah. Ada juga barang bukti berupa berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini bukan kantor kami yang mengeluarkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berita acara sumpah bahwa namanya Nurinda M. Simbolon yang jadi saksi dari penuntut umum, dia menyatakan saya sebagai penemu novum gitu. Jadi dia beritahu, dia yang melakukan sumpah sebenarnya dia, bukan orang lain, bukan terdakwa gitu. Tapi sebagai kuasa terdakwa ya? Iya, kuasa dalam konteks pengajuan PK. Iya, perkara perdata. Iya, gitu. iya. Ya, jadi artinya dari kacamata penyidik maupun penuntut, saya kira dianggap bahwa kuasa ini kan bertindak bukan atas kemauan sendiri gitu, tapi untuk kepentingan kliennya, sehingga artinya kemudian jadi Ibu Ike yang dianggap memberikan sumpah palsu dan menyatakan bahwa novum ini memang temuan baru yang sebetulnya katanya padahal sudah digunakan dalam persidangan yang sebelumnya. Mungkin begitu ya Pak ya. Pak Hendardi, kalau kita lihat banyak peluang-peluang yang membuat peradilan ini terjadi mafia ya. Nah ini biasanya sesat. Ini biasanya siapa pelakunya gitu ya? Orang yang bermain di balik ini siapa? Apakah dia punya backingan besar, backingan dengan kekuasaan seperti apa? Siapa saja bisa. Tentu orang yang punya kepentingan dan orang yang punya power untuk itu. Ya, pihak, bukan orang, pihak. Bisa itu juga pemerintah, bisa si pengusaha, bisa macam-macam untuk itu. Tapi sekarang saya kira lebih baik kita mencoba melihat apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin saya kan dari bidang hak asasi manusia. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan juga berguna bagi Pak pengacara dan masyarakat umum untuk kita coba apa yang bisa kita lakukan terhadap persoalan seperti ini gitu ya. Saya kira sudah semestinya ini pernyataan normatif. Itu pimpinan kejaksaan, pimpinan kepolisian,
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini dalam kasus Ibu Ike Farida ini mengambil langkah segera dan untuk memulihkan seluruh martabat dan hak dari Ibu Farida. Apakah ini mungkin terjadi? Tidak mungkin kalau tidak didesak. Tidak mungkin kalau tidak dilakukan tekanan-tekanan terhadap ini. Apa yang dilakukan televisi ini dengan mengangkat kasus ini adalah satu upaya juga ya untuk mendorong terciptanya namanya aja suara kebenaran kan, suara kebenaran. Dan dari Prof. Romli lagi, guru saya itu, ya kan, untuk mendorong ya agar kebenaran keadilan itu tercapai. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Tapi saya ingin katakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, memang kerangka hukum penyelesaiannya itu kan kalau di dalam kalau ini pelanggaran kita anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, itu melalui mekanisme hukum hak asasi manusia tentu saja ya. Nah, hukum hak asasi manusia itu meletakkan negara sebagai subjek hukum dan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu gugatan perdata sebenarnya ya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini bisa dilakukan melalui pengadilan negeri. Itu antara lain saran saya. Gugatan pelanggaran hak asasi manusia. Apa bentuknya? Gitu. Saya kira gugatan perbuatan melawan hukum bisa dilakukan terhadap hukum hak asasi manusia, baik dalam konvenan hak-hak sipil dan politik maupun dalam konstitusi, ya. Karena tugas negara itu dan negara itu berjanji untuk melindungi, memajukan hak asasi manusia warga negaranya. Kalau dia melanggar, dia tentu bisa digugat, ya. Ini bisa dilakukan, nggak usah khawatir. Jadi banyak hal kita boleh pesimis atau boleh bersedih dengan situasi negara ini, tapi jangan pernah berhenti untuk melakukan satu tindakan ya, mencoba suatu tindakan untuk merubah ini. Mengungkap ya. Suara kebenaran. Betul. Ya. Jadi saya memberi satu contoh Pak Greg. Siap. Ya, ada presiden di Bali misalnya, ya, tidak boleh gunakan jilbab satu wanita, ya, kemudian digugat oleh ini, ya, tapi ini perusahaan sebenarnya perusahaan swasta, bukan pemerintah, ya. Iya. Namun ada perintah pengadilan untuk memulihkan hak si penggugat, ya. Ini merupakan terobosan. Jadi terobosan ini juga harus dilakukan. Jadi menurut saya tidak ada salahnya dilakukan hal semacam ini, gitu ya. Dan kemudian juga begini, lebih lanjut juga antara lain, memang karena peradilan HAM ini nggak mudah memahami pelanggaran HAM ini ya. Pelanggaran HAM ini tidak konkret, quote and quote tidak konkret sebenarnya penyelesaian hukumnya. Tapi pelanggaran HAM ini juga bisa disampaikan ke forum internasional, ya. Dan itu akan menjadi catatan melalui mekanisme Universal Periodic Review, ya. Itu yang setiap 5 tahun diadakan di forum PBB. Sidangnya sih setiap tahun ada. Ya, dulu saya punya pengalaman banyak di tahun-tahun 90-an untuk membawa kasus-kasus Timur, kasus Aceh, kasus lain-lainnya, kasus Tanjung Priok dan sebagainya ke forum internasional PBB di sidang subkomisi PBB. Saya kira nggak terlalu berbeda sekarang, cuma nanti ya bentuk-bentuk sanksinya itu kan antara lain paling ya mungkin yang agak berat adalah pengiriman spesial rapor khusus atau tetapi juga ada teguran-teguran dan dipermalukan di depan negara-negara lain atas banyak
atas berbagai pelanggaran. Tapi memang tinjauannya secara umum tentang negara itu, ya. Jadi itu salah satu mekanisme hak asasi manusia internasional yang bisa dilakukan, ya. Nah, memang jenis pelanggaran HAM yang Ibu Ike alami ini tidak bisa tentu dibawa ke pengadilan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Peradilan HAM, ya, karena pengadilan HAM itu hanya mengenal 2 jenis tindak pidana, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan, ya. Dan sulitnya kejahatan kemanusiaan itu pun dibatasi hanya mensyaratkan unsur sistematis dan meluas. Jadi ini tidak bisa digunakan itu. Tapi bukan tidak ada jalan lain, ya kan? Jalan lainnya itu adalah dengan apa ini? Nah, di samping itu saya kira ya mengumandangkan, menyampaikan ini ke publik, ya, sebanyak mungkin, tidak hanya lewat ADR ini, ya, TV, itu menjadi penting bagi keluarga Ibu Ika dan pengacaranya dan ya yang membantu ini, ya, kemanapun. Kan sekarang dikenal istilah no viral, no justice, ya. Jadi pergunakan aja kesempatan ruang-ruang ini untuk itu, dan juga tidak usah takut menggeruduk instansi-instansi yang ada hubungannya dengan ini, apakah kepolisian, kejaksaan, atau instansi-instansi negara untuk menuntut keadilan terhadap Ibu Ike Farida. Di samping itu juga, Pak, untuk pengadilan tinggi ini, saya kira ada baiknya digalang. Kemarin saya kira udah pernah dibilang Amiris Kurai, ya, sahabat pengadilan, ya, untuk mendesakkan pengadilan tinggi, ya, di pengadilan. Dan biasanya bukan biasanya, dalam beberapa case di pengadilan tinggi ini cukup berhasil, ada yang berhasil. Amiris Kurai ini diperhatikan artinya oleh pengadilan tinggi. Sebanyak mungkin unsur lah yang bisa mendorong hal tersebut, ya. Dan ya saya kira cara tadi ke publik, ya, lebih banyak dengan YouTube yang apalah ini itu, jadi penyelesaian non litigasi, ya, itu juga akan membantu menurut saya, ya. Saya bekerja banyak di bidang litigasi, tapi saya menganjurkan di non litigasi harus lebih kuat untuk ditekan, ya. Saya kira itu. Ya, waktu itu Mbak Alia juga sempat viral, ya, videonya penangkapan secara paksa Ibu Ike di bandara waktu itu. Pak Greg, kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM yang terjadi dan dialami oleh Ibu Ike, Pak Greg bisa ceritakan kira-kira bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh Ibu Ike selama di penjara, bahkan bisa diceritakan? Saya mungkin mulai dari kejadian di bulan Juli tahun 2024, di mana Biro Wasidik itu sudah mengeluarkan surat petunjuk supaya penyidik itu harus bekerja sama. Inti dari surat itu sebenarnya adalah menyatakan bahwa 3 pasal yang disangkakan, yang dilaporkan ke PMJ, Polda Metro Jaya, itu tidak memenuhi unsur. Artinya harusnya tidak ada kasus. Tetapi entah bagaimana bahkan besoknya itu belasan penyidik atau polisi atau siapa datang ke kantor Ike Farida, Ibu Ike Farida, untuk mencari dia. Kemudian bagaimana proses penangkapannya pada waktu tanggal 4 September dia pulang dari luar negeri, itu di sekitar 20-an orang yang menghardik dia dengan secara kasar. Bahkan kita bisa membuktikan ada foto-foto merah semua, sampai ada luka, sampai kerudungnya, jilbabnya copot. Itu ya tidak manusiawi sama sekali. Kalau yang lain boleh, tapi sampai tidak melihat sebagai seorang wanita, itu yang tidak masuk akal. Yang kedua adalah proses persidangan yang kami alami hampir tiap hari sampai malam. Itu dipaksa. Bahkan Ibu Ike Farida itu pernah pingsan di ruang sidang 7:30 malam. Akhirnya sidang itu bubar. Kalau nggak pingsan mungkin dipaksa terus. Gitu.
kita hanya minta supaya tunda sehari juga tidak diizinkan. Saya pikir ini sidang teroris atau sidang apa sebenarnya? Bisa dipaksa untuk harus seperti itu. Masih banyak yang lain, mungkin nanti ada orang lain, pihak ketiga yang akan menceritakan ke masyarakat bahwa ini benar-benar luar biasa. Gitu. Terkait dengan hal itu sudah pernah dilaporkan juga ya Pak Greg? Sudah, bahkan kami minta KY supaya ada utusan KY untuk menghadiri persidangan-persidangan untuk melihat sendiri. Tanpa kami harus lapor, untuk melihat sendiri bagaimana proses persidangan ini. Gitu. Mbak Widati, ada masukankah untuk kasus Bu Ike ini terkait upaya hukum selanjutnya? Ya, oke. Mungkin saya menanggapi dulu tadi karena ini sangat penting ya saya kira. Luar biasa kalau misalnya sampai untuk perkara 242 mendapatkan perlakuan dalam proses upaya paksa yang tampaknya terdengar eksesif. Saya sendiri terus terang tidak membaca beritanya, tapi dari apa yang disampaikan Pak Greg, saya merasa itu eksesif, berlebihan sekali untuk perkara 242 gitu ya. Kalau sampai dilakukan penangkapan, maksudnya betul penangkapan boleh dilakukan, penangkapan kan tujuannya jelas untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan gitu ya, dengan surat perintah dan seterusnya, penahanan juga. Tapi kalau seperti tadi disampaikan oleh Pak Greg bahwa itu dilakukannya juga di hadapan publik, dengan paksa, betul upaya paksa, tapi kemudian sampai menimbulkan lebam-lebam, ya jadi pertanyaan juga gitu. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Apakah memang ada perlawanan? Apakah tidak pernah dipanggil sebelumnya? Untuk kan sebetulnya kalau untuk kepentingan penyidikan tinggal dipanggil saja untuk menghadap ke untuk di BAP barangkali begitu ya, sampai harus dilakukan penangkapan. Apakah memang pernah mangkir begitu, misalnya sudah dipanggil kemudian pernah mangkir? Nah itu yang saya kira seharusnya clear begitu ya barangkali. Kemudian juga tadi sidang apakah tiap hari begitu Pak atau di jadwalnya? Hampir tiap hari. Hampir setiap hari. Nah itu juga kan setahu saya ada perkara prioritas, ada perkara yang Pak Hendar yang lebih tahu persis saya kira yang banyak bergerak. Ada perkara-perkara yang memang pengadilan memprioritaskan begitu. Nah tapi biasanya itu kan perkara-perkara yang satu menarik menyangkut kepentingan masyarakat luas ya, terorisme dan seterusnya, atau menarik perhatian masyarakat luas gitu, sehingga itu jadi perkara-perkara yang diprioritaskan gitu. Nah pertanyaan saya, apakah ini perkara yang masuk ke dalam kriteria perkara yang diprioritaskan gitu, sehingga sampai seperti harus kejar tayang seperti itu gitu ya. Itu juga ya buat saya pertanyaan gitu kalau seperti tadi yang disampaikan Pak Greg, tapi terus terang saya tidak tahu itu begitu. Hanya komentar saya seperti itu. Artinya memang jadi timbul pertanyaan gitu, kenapa sampai harus seperti itu memaksakan dalam keadaan terdakwanya tidak dalam keadaan sehat. Padahal kan sebetulnya sebelum dimulai persidangan pasti kan ditanya apakah sehat, siap mengikuti persidangan dan seterusnya begitu ya. Nah ya itu jadi pertanyaan. Nah mengenai upaya hukum sebetulnya yang sudah dilakukan ini sudah dalam jalur yang benar begitu. Artinya dari sisi terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mengajukan banding gitu. Nah tapi tadi juga Pak Hendar disampaikan, ya kalau zaman sekarang harus dikawal, nggak bisa cuma mengandalkan proses litigasi yang tentu saja dari kacamata hukum pidana sebetulnya itu fenomena yang sangat disayangkan gitu. Kok kita jadi mengandalkan pada itu tadi gitu ya, no viral, no justice begitu. Ini alternative truth atau apa gitu sebetulnya. Padahal seharusnya lembaga peradilan itu kan yang kita andalkan gitu. Kita mau kebenaran itu muncul di situ gitu kan. Nah, tapi ini justru malah harus istilahnya ada kebenaran tandingan lagi gitu kan ya. Jadi buat publik ini sama menjadi pembelajaran yang buruk sebetulnya. Harus percaya ke siapa gitu artinya. Hukum ini yang mana yang bisa dipercaya. Kita dulu mau rasanya percaya pada putusan pengadilan karena itu dianggap yang paling benar setelah menghadirkan saksi, bukti dan sebagainya. Hakimlah yang memutus. Jadi kita percaya dengan putusan inkrah, kita percaya. Nah, tapi dengan kecenderungan sekarang, apalagi kemudian publik jadi percaya bahwa kita harus mengerahkan berbagai upaya gitu ya. Katakanlah untuk mengawal atau untuk mengcounter atau bahkan untuk memberikan pressure yang padahal sebenarnya itu tidak dikehendaki gitu. Peradilan itu kan seharusnya bebas dari tekanan.
dan bentuk-bentuk ya diam-diam gitu ya, alternatif truth ini kan sebenarnya bentuk pressure terhadap pengadilan, itu sebenarnya tidak dikehendaki gitu. Nah tapi faktanya ya seperti ini gitu, masyarakat jadi tidak percaya gitu. Bahkan sekelas Pak Hendardi juga ya kita memang harus begitu sekarang gitu pada akhirnya, karena ya tujuannya untuk menjaga gitu ya, mudah-mudahan masa seperti ini bisa lewat gitu ya, suatu hari lembaga peradilan bisa jadi lagi lembaga yang dipercaya oleh publik gitu ya, tanpa harus kemudian ada pressure gitu dari luar. Tapi saya kira yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dengan mengajukan banding, saya kira itu sudah tepat. Tapi kalau sampai terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia, betul tadi Pak Hendardi sampaikan, itu semua harus proses lewat jalurnya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Widati. Pak Greg, next apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh Pak Greg dan juga tim hukumnya untuk membela Ibu Ike ya? Sejauh ini yang paling terakhir adalah kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Walaupun tinggal 1,5 bulan, tetapi itu hak terdakwa, jadi itu kami ajukan. Walaupun begitu, kami juga masih ada kekhawatiran tadi bahwa katakanlah ada mafia, itu bisa jadi mau di pengadilan manapun bisa jadi itu tetap ada. Oleh karena itu kami mempersiapkan diri. Yang paling buruk adalah jika ternyata putusan banding juga tidak memihak kepada kebenaran. Jangan dulu memihak kepada Ibu Ike Farida, memihak kepada kebenaran. Kalau tidak memihak kepada kebenaran, ya kami harus kasasi. Gitu. Bahkan sampai dikasasi akan dikejar terus sampai ya? Sampai dimanapun. Karena ini masyarakat awam saja yang nonton, yang datang ke pengadilan itu kok bisa ya? Orangnya itu tidak datang ke pengadilan. Dia tidak melakukan sumpah. Bahkan ada bukti bahwa ada orang lain, si A itulah yang melakukan sumpah. Si A ini menjadi saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Bagaimana bisa? Apa dasarnya sekarang bisa menghukum 5 bulan? Jangankan 5 bulan, 5 hari pun kami akan melawan. Itu. Baik, kita doakan semoga apa yang menjadi yang menjadi kekuatan dari Pak Greg dan tim hukumnya bisa membebaskan Bu Ike Farida. Dan ini kita sudah di ujung acara. Saya minta closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik kita hari ini. Pak Hendardi, silakan. Ya, saya sebetulnya sedih kalau mendengar ini karena saya pelaku lama dari sejarah peradilan di Indonesia juga, walaupun saya tidak beracara. Ya, saya ingat kalau orang bisa bersidang sampai tengah malam, dipaksa sampai setiap hari harus sidang. Itu terjadi pada saat saya mendampingi AM Fatwa, HR Darsono, Sekjen ASEAN, ya, bekas Pangdam Siliwangi, peristiwa Tanjung Priok, itu begitu sidangnya. Di tahun ini kita masih menghadapi hal semacam itu. Bagaimana kita bisa membayangkan hal tersebut, ya. Nah, karena itu saya tidak banyak yang saya inikan, tapi saya tadi ada beberapa usulan. Saya kira gugatan perbuatan melawan hukum juga perlu dipikirkan untuk itu kepada negara. Ya, makin banyak orang melakukan itu, makin juga menunjukkan bahwa negara ini tidak melindungi ya hak-hak daripada warga negaranya. Gitu. Jadi saya kira nggak ada salahnya melakukan ini, karena seperti saya contohkan tadi, satu orang di Bali, ya, tapi dia bisa menang atas ini karena itu. Jadi itu presiden. Terobosan, kita harus melakukan terobosan. Nah, saya kira mengingat rumitnya mekanisme pelanggaran hak asasi manusia, jadi maka langkah paling praktis ini saya katakan adalah pendekatan non litigasi, ya, dengan meyakinkan pimpinan aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan, ya, itu tetap harus dilakukan, tapi kalau nggak bisa diingatkan, ya digeruduk nggak apa-apa. Kenapa? Mereka juga bisa berdemonstrasi kok di ini. Kita mendatangi aparat hukum, polisian, kejaksaan, yang lain ya, silakan aja, nggak ada masalah untuk minta ini. Jadi nggak terbatas pada kita mempublis ini saja, tapi juga mendatangi, mengadvokasi ini ke berbagai instansi yang terkait. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik, dengan pendekatan non-litigasi. Kemudian Pak Greg, kami persilahkan untuk closing statement. Iya, terima kasih Mbak Anastasia. Saya pertama ingin profisiat untuk ADR TV ini atau ADR TV sudah berani memberi sarana dan fasilitas untuk supaya keadilan itu benar-benar dibumikan begitu ya, entah dengan cara apapun. Saya hanya berharap kalau bisa ada pihak-pihak yang bisa membantu ADR TV ini supaya keadilan itu tidak hanya di Jakarta yang bisa kita lihat, bagaimana keadilan itu katakanlah diperkosa gitu ya. Bahkan di seluruh Indonesia, di daerah-daerah, terutama orang-orang yang tidak punya akses keadilan itu, yang tidak berdaya secara ekonomi, itu luar biasa mengalami penderitaan karena yang namanya sang hukum itu. Gitu, Pak. Ya, sang hukum yang mulai dari penyidik, dari kejaksaan, pengadilan, di mana-mana. Kita mengalami banyak hal yang luar biasa. Sebenarnya banyak sekali masyarakat yang mengalami mungkin lebih dari 1.000 daripada Ibu Ike Farida ini. Tetapi karena tidak punya akses, tidak punya dukungan, tidak punya segala-galanya, akhirnya hanya nangis dalam kepahitan. Gitu, Mbak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ADR TV. Semoga terus berkembang dan lebih maju lagi membela rakyat-rakyat yang diperlakukan tidak adil. Baik. Terima kasih Pak Greg atas dukungannya untuk ADR TV. Suara Kebenaran memang menjadi akses keadilan bagi mereka yang tidak berdaya secara ekonomi. Terima kasih. Dan Ibu Widati, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini dalam konteks hukum pidana, karena kebetulan ini perkaranya pidana. Hukum pidana itu adalah hukum yang dengan sanksi yang tajam. Itu jadi artinya bukan hanya sanksinya saja yang tajam, tapi prosesnya itu juga painful, gitu, yang harus dilalui oleh pihak yang terutama menjadi tersangka terdakwa, gitu ya. Sehingga artinya bagi mereka terutama yang tidak paham hukum, seperti tadi dikatakan oleh Pak Greg, itu bantuan hukum itu luar biasa sangat diperlukan. Lessons learned dari kasus ini, ya, saya kira secara umum begitu ya, Ibu Ike Farida itu seorang advokat, gitu ya, orang yang sebetulnya paham hukum. Ketika berada dalam posisi sebagai tersangka terdakwa juga mengalami proses yang luar biasa begitu ya, seperti ini. Apalagi seperti tadi sampaikan Pak Greg, orang yang sama sekali tidak punya pengertian pemahaman hukum, buta hukum sama sekali gitu. Jadi artinya memang betul bahwa bantuan hukum, akses to justice itu memang sesuatu yang sangat penting, luar biasa untuk masyarakat. Itu karena apabila tidak, potensi untuk terjadinya pelanggaran itu sangat besar. Nah, sebetulnya kan pentingnya hukum acara itu adalah jadi pagar gitu kan. Karena dalam hukum acara itu kan sebenarnya juga terkandung norma hak asasi manusia ya, Pak Hendardi. Presumption of innocence, equality before the law, rights to fair trial itu sebetulnya ada dalam hukum acara pidana. Tapi sekali lagi bantuan hukum inilah yang sebetulnya secara faktual atau real itu sangat menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa. Gitu. Baik, terima kasih Bu Widati. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama Suara Kebenaran. Dan sahabat Suara Kebenaran, jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi di Suara Kebenaran, terutama di setiap media sosial yang ada di Suara Kebenaran, mulai dari Facebook, juga di YouTube, dan juga media sosial yang lainnya, Instagram juga ada. Terus perbaharui Suara Kebenaran di ADR TV. Sekali lagi saya Anastasia Putri pamit undur diri. Kita ketemu dalam episode lainnya di Suara Kebenaran. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati.